Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmaina dengan NIM 2033110294. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian mikroba. Nah, uh, pengendalian mikroba ini atau pengendalian mikroorganisme ialah segala kegiatan yang dapat menghambat, membasmi, atau menyingkirkan mikroorganisme. Nah, alasan utama untuk mengendalikan mikroorganisme ini adalah untuk mencegah penyebaran penyakit atau suatu infeksi. Nah, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi dan juga misalnya pada suatu buah gitu yang membusuk. Nah, kita bisa mencegah buah tersebut untuk busuk dengan mengendalikan mikrobanya. Nah, sebenarnya untuk pengendalian mikroba ini ada dua proses dalam pengendalian mikroba. Nah, yang pertama itu adalah secara fisik. Nah, prosedur secara fisik ini mengakibatkan perubahan. Contoh dari proses fisik ini seperti sterilisasi, pembakaran, dan sanitasi. Nah, selain ada proses fisik, ada juga proses secara kimia, di mana proses secara kimia ini adalah suatu bahan kimia di mana terkandung substansi di dalamnya dapat berupa padat, cair, ataupun gas yang biasa dicirikan oleh komposisi molekular yang pasti dan menyebabkan terjadinya reaksi. Contohnya itu ada alkohol, ada klor, atau iodium, dan senyawa-senyawa kimia lainnya. Nah, di sini saya mencontohkan dua bahan untuk pengendalian mikroba, yaitu ada desinfektan dan juga antiseptik. Nah, untuk desinfektannya di sini saya mencontohkan WPC, di mana WPC ini adalah salah satu bahan untuk misalnya kalau misalnya kita bersih-bersih lantai gitu ya, atau dinding, nah menggunakan WPC, di mana WPC ini mengandung bahan aktif non-ionik 17% dan surfaktan 1%. Nah, ini dia, WPC mengandung asam yang tinggi, dapat mengangkat kerak-kerak pada lantai atau meja. Nah, untuk antiseptiknya, di sini saya contohkan Dettol. Nah, Dettol memiliki kandungan bahan aktif kloroksilenol dengan 4,8% yang dapat langsung merusak RNA dan sintesis protein membran sitoplasma dari bakteri. Nah, sekedar informasi ya, perbedaan antara desinfektan dan juga antiseptik. Nah, kalau desinfektan itu biasanya kita gunakan untuk makhluk yang tidak hidup atau benda-benda mati. Contohnya seperti kita gunakan desinfektan tadi di lantai, di meja, atau di dinding gitu ya. Nah, sedangkan antiseptik ini biasa digunakan pada benda yang hidup, misalnya yang berhubungan langsung seperti kulit gitu ya, di tangan. Nah, itu sekilas perbedaan antara desinfektan dan juga antiseptik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih caranya kita mengendalikan mikroba itu. Nah, sesuai dengan apa yang pernah kita praktikumkan sebelumnya, berikut adalah cara dari pengendalian mikroba. Nah, di sini kita siapkan alat dan bahan yang kita gunakan, seperti cawan steril, ya, cawan petri yang udah kita sterilkan, lalu ada penggaris, spidol, bunsen, tisu, botol semprot, cotton bud, tabung reaksi, rak tabung reaksi, jarum OC, pinset, kertas filter, WPC, Dettol, dan media NA. Nah, selanjutnya, cawan petri yang sudah steril tadi dibagi menjadi 4 bagian menggunakan spidol.
Nah, lalu cotton bud dipanaskan dengan bunsen dan kita ambil bakteri, lalu kita swab pada cawan Petri tadi. Nah, kertas filter disterilisasi dan dimasukkan ke dalam cawan Petri. Selanjutnya, desinfektan seperti WPC atau antiseptik seperti Dettol tadi, kita tuangkan ke dalam cawan Petri hingga kertas filternya tenggelam. Nah, setelah kita menunggu selama 3 menit, lalu diambil menggunakan pinset. Kemudian kertas pembungkus dipanaskan, lalu cawan Petri dibungkus dan didiamkan selama 1 kali 24 jam. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini cara pengendalian mikroba. Seperti yang saya sampaikan tadi, secara singkatnya ya, cawan Petri itu kita bagi menjadi 4 bagian menggunakan spidol, lalu cotton bud kita sterilkan menggunakan api bunsen, kita swab media Na pada cawan Petri, lalu kita juga memasukkan kertas filter, lalu kita masukkan WPC atau Dettol sebagai desinfektan atau antiseptiknya. Kita tunggu selama 3 menit. Setelah selama 3 menit, kita ambil kembali menggunakan pinset, lalu kertas pembungkus dari cawan Petri tadi kita sterilkan kembali, lalu kita bungkus. Nah, ini adalah hasil dari pengendalian mikroba. Nah, ini kertas filter yang kecil-kecil tadi ini akan membentuk kawasan yang putih gitu ya, di mana ini merupakan bentuk dari kita pengendalian mikroba, karena tadinya kita sudah memasukkan kertas filter yang kecil-kecil ini ke dalam antiseptik seperti Dettol dan juga desinfektannya WPC, maka pada cawan Petri tadi mikrobanya itu terlihat membentuk zona bening. Nah, ini artinya di sini terbentuklah proses pengendalian mikroba. Ini adalah contoh dari yang Dettol dari antiseptik ini, lalu untuk yang WPC atau desinfektannya ini. Ya. Ini adalah contoh dari praktikum kemarin. Nah, seperti itulah kurang lebih bagaimana cara kita mengendalikan mikroba hingga ia terbentuk zona bening. Seperti ini ya. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.